bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo everyone, Beritanos, Presentanos, Guarhu Artalita Sihotang, Guarhu Enjauforna Sitorus. Oke, sekarang kami akan mempresentasikan tentang tugas geografi kami yang berjudul Komponen-komponen penginderaan jauh. Happy watching. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari penginderaan jauh. Menurut Lilesan dan Kiefer, penginderaan jauh adalah sebuah seni untuk memperoleh informasi tentang objek, wilayah, ataupun gejala, dan analisis data dilakukan tanpa kontak langsung dengan responden penelitian. Dan juga, penginderaan jauh terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penginderaan jauh pasif, dan yang kedua adalah penginderaan jauh aktif. Manfaat dari penginderaan jauh yang akan dijelaskan oleh Artalita. Kita tadi sudah mendengar penjelasan dari Angel mengenai pengertian dari penginderaan jauh. Mari kita lanjut mengenal mengenai manfaat-manfaat dari penginderaan jauh. Manfaatnya yang pertama yaitu membantu membuka gambaran dari objek yang ada dalam suatu wilayah. Contohnya, seperti kondisi permukaan bumi, kondisi gunung, laut, maupun sungai. Lalu, yang kedua, memberitahu kondisi dari suatu wilayah. Lalu, ketiga, efisiensi dalam penelitian karena penelitian tidak perlu turun langsung untuk memantau suatu objek. Lalu yang terakhir, yang keempat, memberikan informasi terkait perubahan kondisi dari suatu tempat. Oke, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Pada gambar ini, kita melihat alur-alur dari penginderaan jauh yang melibatkan beberapa komponen-komponen penting, yaitu sumber energi, rekaman data, penerimaan data, dan pemrosesan data. Mari kita bahas mereka satu persatu. Yang akan dibahas dimulai oleh Angel. Oke, baiklah. Yang pertama komponennya yaitu sumber energi. Penginderaan jauh dimulai dari sumber energi yang bisa berupa radiasi alami dan radiasi buatan. Radiasi alami dihasilkan dari sinar matahari, kemudian ditargetkan kepada foton. Kemudian, radiasi buatan dihasilkan dari sensor-sensor aktif yang berasal dari satelit-satelit, kemudian nanti akan menjadi radiasi buatan. Oke, kita masuk ke penjelasan selanjutnya adalah mengenai target. Sumber energi yang tadi kemudian menyinari target, misalnya permukaan bumi. Ada dua jenis interaksi energi dengan target, yaitu radiasi ilmiah dan radiasi buatan. Radiasi ilmiah atau radiasi alamiah adalah sinar matahari memantul dari objek di bumi seperti pohon atau bangunan. Lalu, radiasi buatan adalah sensor aktif pada satelit yang memancarkan sinyal buatan dan menerima pantulan dari target. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Angel mengenai perekaman data. Baiklah, kita akan masuk ke materi perekaman data. Ada dua jenis sensor yang digunakan untuk perekaman data. Yang pertama adalah sensor pasif. Sensor pasif mengandalkan radiasi alami dari matahari, seperti pada sensor yang ada di satelit yang menerima pantulan energi alami dari objek. Yang kedua adalah sensor aktif. Sensor aktif memancarkan radiasi buatan lalu menangkap kembali pantulannya dari objek. Ini membantu merekam data bahkan pada saat tidak adanya sinar matahari seperti pada malam hari. Selanjutnya, transmisi dan penerimaan data akan dijelaskan oleh Artalita. Transmisi dan penerimaan data. Setelah data direkam, satelit akan mentransmisikan data tersebut ke stasiun bumi yang berfungsi sebagai pusat penerimaan data. Di sini, data yang diterima masih mentah dan perlu diproses lebih lanjut.
Selanjutnya kita mendengar penjelasan mengenai pemrosesan data yang akan dibacakan oleh Angel. Selanjutnya, pada tahap pemrosesan data yang diterima di stasiun bumi akan diproses untuk mendapatkan informasi yang lebih berguna. Proses ini melibatkan beberapa langkah seperti pengolahan citra, analisis, dan interpretasi data, hingga akhirnya digunakan untuk berbagai keperluan seperti pemetaan, pemantauan lingkungan, atau keperluan strategis lainnya. Dengan alur ini, kita bisa melihat bagaimana teknologi penginderaan jauh bekerja dalam menangkap dan memproses data dari permukaan bumi, sehingga dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Okay, that's all the presentation from our group. I'm Angel. And I'm Arta. See you next time. Dadah! Bye.